aja setiap hari aku berusaha untuk melepas emosi, melepas keinginan, dan melepas ego. Ego yang merasa ini kelas aku, no bukan, aku kosong. Ini kelas semua teman-teman. Teh Feby bisa ya nyeritain ini hebat, bisa ada testimoni. Enggak, aku enggak hebat. Yang hebat itu teman-teman semua. Aku cuma sebagai teman yang hanya ngasih tahu teman-teman balik lagi yuk ke nolnya kita. Kalau kata SBBU, kita mulai dari nol ya Pak, katanya gitu. Dari titik nol ya. Nah itu abandon revolution banget tuh. Cuma Iya. disuruh balik lagi ke cerita awalnya kita yang kosong. Oke, Assalamualaikum Teh Feby. Waalaikumsalam Mas Hendra. Oke, Hai. senengnya bahagia selalu ya Feb ya. Ada Masya Allah. Mbak Fifah juga hadir pada kesempatan Yes. kali ini. Ada Mas Harif juga gitu ya. Feby, sebagian orang itu kan memahami bahwa keberlimpahan itu menurut mereka hanya soal finansial aja gitu. Padahal ada keberlimpahan dalam bentuk yang lain gitu, quote and quote ya. Ya. Termasuk kemudian relationship, hubungan dengan apa tuh namanya sahabat, baik-baik aja, saling mencintai sesama saudara. Intinya kita itu hanya memahami keberlimpahan tuh sebagian besar dari kita itu hanya soal uang aja. Nah, aku ingin kita buka dialognya dari sini, Feby. Nanti kita lanjutkan Oke. terkait dengan testimoni yang sangat istimewa dari sahabat-sahabat di Badan Revolution 1, 2, dan 3 gitu. Ya. Monggo, Teh Feby. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendra, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget kali ini bisa ngobrol lagi sama Mas Hendra, sama dua sahabat dan saudara baru aku, Mbak Viva sama Mas Arif. Jadi benar Mas Hendra, yang dibilang kelimpahan itu tidak hanya tentang uang. Nggak hanya tentang uang. Kelimpahan itu, keberkelimpahan itu bisa tentang keberkelimpahan spiritual. Yang paling penting sebenarnya itu keberkelimpahan spiritual, di mana kita merasakan kebahagiaannya itu dari dalam, bukan karena eksternal, tapi kita tahu bahwa sejatinya kita itu, defaultnya kita itu udah berkelimpahan. Itu yang dibilang kelimpahan spiritual, di mana kita tahu sejatinya kita siapa, bagaimana kita menjalankan hidup based on itu gitu. Based on prasangka baik terhadap Allah dan semesta. Nah, di luar kelimpahan spiritual ada lagi kelimpahan kesehatan, kelimpahan relationship, kelimpahan uang, kelimpahan finansial, ya uang itu juga kelimpahan yang lainnya termasuk sosial gitu, hubungan komunikasi dengan sesama manusia dan lain-lain. Jadi yang dibilang kelimpahan, start pertama itu harus kelimpahan atau abundance spiritual dulu, Mas Hendra. Baru kalau kita udah merasa bahwa kita udah bebas dari semua kemelekatan emosi, keinginan, dan ego, nanti yang lainnya itu akan mengalir dengan sendirinya. Keuangan, relationship, dan lain-lain itu automatically gitu, mengalir. Jadi yang pertama kelimpahan spiritual dulu yang melahirkan kebebasan rasa hati yang terlepas gitu, terbebas dari kekesalan, kemarahan, luka batin, sedih menahun, merasa terbebas, terlepas karena kita bukan emosi itu. Gitu. Kita bukan emosi itu. Kalau kebebasan itu kita rasakan, automatically kelimpahan yang lainnya itu akan ngikutin Mas Hendra. Jadi biasanya di teman-teman yang ikut kelas bareng sama kita, pertama kali yang diceritakan dasarnya itu dulu pertama, tentang abundance spiritual. Nah, menarik sekali nih kalau di kelas kita nih, abundance spiritual di sini, kata abundance sendiri, kebanyakan kan orang berpikir gini Mas Hendra, berkelimpahan itu kalau aku nerima, nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi, nerima lagi. Biasanya kan orang berpikir gitu, abundant, oh gue banyak menerima. Padahal arti kata sesungguhnya abundant adalah ketika aliran masuk ini lancar masuk dan mengalir dalam aliran keluar juga lancar gitu. Jadi in-nya lancar, out-nya juga lancar. Jadi ada aliran masuk, nggak kita tahan, flowingin lagi aliran keluar.
Nah, di kelas ini, di kelas Abundant Revolution ini, udah batch 1, batch 2, batch 3, kita di masuk ke day 25 kalau nggak salah, udah mulai diperkenalkan pay it forward, Mas Hendra. Pay it forward artinya adalah alirkan kembali kebaikan yang diterima kepada teman-teman yang lain. Jangan ditahan Hmm, hanya sampai kamu. keren Kebaikan keren dan keren. keindahan abundance spiritual ini alirin lagi sama teman-teman lain di ring terkecil, ring kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi kepemilikan atas abundant revolution ini itu bisa dimiliki siapa aja, boleh disebarkan sama siapa aja, Mas Hendra. Mm. Karena Itulah intinya kosong, Mas. Itulah kenapa kemudian Mbak Vivah dan Mas Arif ikut hadir pada kesempatan sore kali ini gitu ya. Tapi aku sebelum ke Mas Arif dan sebelum ke Mbak Vivah, aku pengen menggali lebih dalam lagi terkait dengan apa yang sekarang dialami oleh Teh Feby gitu. Karena ini Banten Revolution ini booming banget dan banjir WA yang aku terima secara pribadi, even mereka hanya nonton videonya Teh Feby, tapi rasa syukur tak terhingga itu aku banjir ucapan itu Teh Feby. Terus kemudian kita tahu di Banten Revolution 3 pesertanya udah hampir 100 gitu ya. Banten Revolution 4 tanggal 16 Januari juga seratusan. Banten Revolution 5 juga seratusan. Udah full semuanya gitu kan. Bahkan Banten Revolution 6 di tanggal 19 Februari itu yang daftar udah 50 lebih peserta gitu. Nah, aku pengen tanya gimana caranya TVB menjaga bahwa dirinya tetap kosong, tetap bisa melepas meskipun banyak pujian di mana-mana gitu. Gimana tuh, Feb? Emang dasarnya kosong, Mas Hendra, gitu. Nah, Jadi memang aku menyadari kekosongan ini bahwa nggak kekosongan itu kan terdiri dari mengosongkan atas tiga hal ya. Atas emosi, emosi ini kan macam-macam. Ada emosi positif, ada emosi negatif juga. Emosi negatif ya sedih, kesel, dan lain-lain. Emosi positif termasuk kalau ada pujian, rasa bangga, rasa apa namanya hal-hal tertentu gitu. Ini memang harus dikosongin gitu bahwa sebenarnya kan yang ada cuma dia gitu. Kita tuh cuma wadah tempat, kita hanya gelas kosong di mana aliran semesta ini mau mengalir lewat tubuh kita ini. Jadi aku sangat sadar sekali tentang kekosongan itu gitu. Nah, bagaimana menjaga ritme ini? Ya tetap kosong aja, tetap aja setiap hari aku berusaha untuk melepas emosi, melepas keinginan dan melepas ego. Ego yang merasa ini kelas aku, no bukan, aku kosong. Ini kelas semua teman-teman. Oh, Feby bisa ya nyeritain ini hebat, bisa ada testimoni. Enggak, aku enggak hebat. Yang hebat itu teman-teman semua. Aku cuma sebagai teman yang hanya ngasih tahu teman-teman balik lagi yuk ke nolnya kita. Kalau kata SBBU, kita mulai dari nol ya Pak, katanya gitu. Dari titik nol ya. Nah itu abandon revolution banget tuh. Cuma iya, disuruh balik lagi ke cerita awalnya kita yang kosong gitu. Tapi oke. di dalam kekosongan itu ada ruang kelimpahan yang luar biasa, Mas Hendra. Ruang Oke. kelimpahan itu ada di dalam diri kita semua, di diri kita masing-masing. Semua solusinya ada di situ. Hanya Hmm. sadar, selalu menyadari aja sih, Mas Hendra, kalau kita itu kosong, yang ada hanya dia. Gitu. Ya, oke, oke. Nah, Feby kemarin tuh sempat ada teman-teman yang bingung gitu. Oh, ini pesertanya banyak banget gitu kan. Apakah kemudian efektif atau enggak gitu. Mereka tuh belum tahu bahwa sebenarnya yang esensial dari kelas ini itu Zoom itu hanya pembuka, gerbang pembuka gitu. Tapi yang paling Betul. substansial adalah pendampingan selama 30 hari itu. Hari ini disuruh ngapain dan lain sebagainya gitu. Itu satu yang perlu kemudian ditegaskan teman-teman. Yang kedua, kemarin aku sempat ngobrol sama salah satu timnya Mas Riko gitu ya. Wih gila nih Feby satu-satu diteleponin segitu banyak. Iya kalau pas nelpon aja nggak apa-apa. Kalau mereka pada telepon balik semua gimana setelah itu? Gimana memanage itu, Teh? Iya, jadi di awal hari itu, di tahajud ya jam 3.
aku mulai ngobrol ke dalam gitu. Ya Allah yang maha baik, semesta yang baik atau apapun nama itu disebut. Aku pasrahin hari ini akan mengalir seperti apa. Ada beberapa teman-teman yang ada jadwal telepon. Aku bersyukur dan bahagianya batch satu itu ditolong sama Mbak Viva dan ada lagi Mas Fandi dan mereka Keren. menolong diri mereka sendiri gitu. Jadi Iya, iya, istilahnya iya, Mbak iya. Viva bantuin aku. TVB hari ini yang ditelepon 1, 2, 3 gitu. Di batch 2 juga sama, ada koordinator yang bantu. TVB ini jadwalnya 1, 2, 3. Mas Arief juga sama. 1, 2, 3 termasuk cerita di balik itu semua. Jadi kayak rekam medik pasien Keren. gitu loh, Mas Hendra. Jadi aku tuh punya ini, Mas Hendra, nih kayak gini, dan Hmm, dia udah segini yang aku telepon. Jadi aku mantap, tuh mantap. nulis nama, batch berapa, terus dia umur berapa, terus set goalnya apa, terus masalahnya apa, tanggalnya berapa, apa si story itu aku rekap di sini. Yang udah selesai telepon dia udah di sini. Jadi satu batch itu ada satu bundel kayak gini. Nah sebelum mulai telepon itu tuh aku pandangin bundelannya, aku pandangin bundelannya terus ya Allah ya Rabbi, mereka ikut Zoom tuh dengan penuh harapan, goals mereka terkabul, mereka tercerahkan, mereka dapat wisdom, mereka bertemu dengan sejatinya mereka dan mereka terbebas dan bahagia. Aku totally surrender melepaskan itu hasilnya sama semesta untuk ngaturin temen-temen yang satu bundel ini gitu. Iya, iya, Sekarang iya, ada iya. 4 bundel. Jadi belum mulai di subuh tuh aku udah pandangin si bundelan itu dan secara eh, energi tanpa batas sending love dulu buat mereka dan totally surrender gitu. Lepasin ya Allah, Oke. hasilnya seperti apa. Aku izin untuk bisa telepon ke mereka. Apa yang aku mau omongin terserah Allah aja deh ngalirinnya gimana. Karena Tapi Feby, ya, yang bikin amazed lagi itu aku melihat misalnya kayak siapa kemarin Bu Eva Sundari atau siapa gitu ya. Jadi mereka tuh dengan sukarela pengen ngebantu, pengen terlibat. Itu kan sesuatu yang nggak kita rencanakan ya Feby ya. Ada Mbak nggak sama Viva, ada sekali. Mas Arief gitu ya. Nggak sama sekali. Karena yang tersentuh itu medan energi mereka sendiri sama medan energinya semesta. Hmm. Ketika udah dikosongin, bukan lagi keinginan aku, bukan lagi powernya aku, udah let go semua. Maksudnya udah Oke. dilepasin semua, semesta yang berjalan dengan sendirinya. Aku juga nggak tahu hasilnya akan seperti apa gitu. Aku nggak tahu. Mereka terpanggil dengan sendirinya dan surprise banget banyak kreativitas yang dibikin sama teman-teman untuk membantu teman-teman yang lain gitu. Jadi mereka bantu Iya, iya. aku bikin koordinator sendiri laki-laki perempuan saling bantu, saling jawab itu indah banget sih kalau menurut aku. Iya. Feby, sebelum aku nanti geser ke Mbak Viva gitu ya, ada nggak satu dua pengalaman teman-teman di Bandan Revolution 2 atau 3 yang Ya, itu menurut Feby amazed banget dan belum disampaikan ke teman-teman? Karena cerita seperti itu, Feb, itu kok menurutku sangat berguna untuk menginspirasi dan menggerakkan teman-teman. Oh, aku juga bisa loh. Nanti sebentar lagi aku bakal kayak gini loh gitu. Ada semangat untuk kemudian selalu mengupgrade diri gitu. Subscribe.